Porsche merupakan sebuah nama perusahaan otomotif yang melahirkan mobil dengan desain yang mewah dan juga sporty. Pendiri perusahaan mobil Porsche adalah Ferdinand Porsche. Perusahaan ini berbasis di Jerman pada tahun 1939. Ia seorang teknisi yang menciptakan mobil Volkswagen pertama. Insinyur otomotif Jerman Ferdinand Porsche pada usia muda, ia memiliki ketertarikan dalam bidang teknologi, dan terutama tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan listrik. Porsche bekerja sebagai insinyur kendaraan yang sukses dari tahun 1800-an sampai 1931, ketika ia mendirikan perusahaannya sendiri. Pada tahun 1934, Porsche dan putranya, Ferdinand Anton Ernst Porsche, berkolaborasi untuk mengembangkan desain pertama dari mobil Volkswagen. Di tahun yang sama, ia terdaftar sebagai mahasiswa di Imperial Technical University di Reichenberg yang sekarang disebut Vienna University of Technology. Setelah hanya beberapa tahun bekerja di Bela Eger Co., Porsche yang bekerja sebagai pengawas benar-benar membuat terkesan atasannya oleh kemampuan teknologi dan keterampilannya sehingga ia dipromosikan dari seorang karyawan untuk posisi seorang manajer. Tahun 1897 penuh dengan tonggak bersejarah untuk Porsche. Tahun itu, ia membangun sebuah elektrik WLH motor. Konsep mesin ini sebenarnya telah dikembangkan oleh penemu Amerika Wellington Adams lebih dari 1 dekade sebelumnya. Kemudian Porsche mulai bekerja di departemen elektrik car yang baru dibuat di Hofwagen Fabrik oleh Jacob Lohner Co. Oke guys, itulah sejarah singkat tentang pendiri Porsche. Kali ini kita akan membahas mobil Porsche yang legendaris nih guys, yaitu Porsche 911 series. Porsche 911 menjadi legenda di dunia otomotif, namun belum banyak orang yang tahu asal-muasal penyematan angka yang sama dengan panggilan darurat di Amerika Serikat. Menciptakan sebuah nama pada kendaraan bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang harus dipikirkan sebelum akhirnya identitas produk dilempar ke pasaran. Pemilihan nama yang tepat dapat membuat sebuah barang yang dijual diterima oleh masyarakat. Dalam prosesnya, penamaan sebuah kendaraan pada umumnya berkaitan dengan karakter yang diinginkan. Untuk sebuah model yang dipasarkan secara global, kemungkinan identik dengan pabrikan lain sangat mungkin terjadi. Hal ini terjadi pada Porsche saat pertama kali mengenalkan 901 pada 1963. Produsen mobil asal Jerman tersebut mendapat surat teguran keras dari Peugeot. Manufaktur berlambang singa ini meradang, karena pakem 3 angka dengan 0 di tengah sudah menjadi ciri khas mereka. Kemudian pihak Porsche menyanggupi untuk akhirnya merubah nama model 901 menjadi 911. Pabrikan mobil sport legendaris kemudian menghadapi masalah baru. Angka 901 sudah terpasang di bagian dashboard, buritan dan brosur yang telah dicetak. Namun 3 angka tersebut dicetak terpisah, sehingga memudahkan pihak Porsche mengganti 0 dengan 1. Walhasil mereka hanya perlu mencetak ulang brosur sebagai alat promosinya. Porsche berhasil menangani masalahnya, Peugeot sendiri kembali tersenyum meskipun hingga saat ini tidak ditemukan model 901. Generasi pertama Porsche, model 911, muncul pada tahun 1963. Konstruksi 911 cukup unik karena mesinnya terletak di belakang, bukan di tengah belakang. 911 berperan sebagai penerus dari Porsche 356. Awalnya ini dinamakan 901, tetapi Peugeot protes bahwa mobil yang dijual di Prancis tidak boleh menggunakan huruf 0 di tengah kecuali Peugeot, sehingga namanya menjadi 911. Mulanya 911 ingin digantikan oleh 928, tetapi tidak jadi dan akhirnya pada tahun 1975, 911 digantikan dengan model baru yang ironisnya masih bernama 911 namun berkode internal 930. Model 930. Tidak seperti model Porsche lain yang mengganti nama kode setiap kali digantikan dengan yang baru, Porsche masih memakai nama 911, tetapi berkode internal 930. Pada tahun 1960-an, Porsche mulai bereksperimen dengan teknologi turbocharger pada mobil balap mereka. Pada tahun 1972, mereka mulai menerapkannya pada mobil 911.
Pada tahun 1975, Porsche 911 dengan turbocharger mulai dijual dan bersaing dengan mobil-mobil bermerek seperti Ferrari dan Lamborghini. Dijual dengan emblem turbo, sedangkan di Amerika dengan emblem Carrera Turbo. Penjualannya sangat laku. Generasi model 911 ini dikritik bahwa sering terjadi gejala oversteer karena peletakan mesinnya yang unik, yaitu di belakang, bukan di belakang tengah, dan wheelbase-nya terlalu pendek. Turbonya juga mengalami turbo lag, sehingga butuh kemampuan menyetir yang pandai saat menyetirnya pada kecepatan tinggi. Dikatakan bahwa, jika penyetir sudah pandai dalam mengendalikan mobil ini, maka hasilnya akan lebih baik daripada mobil-mobil seperti Ferrari atau Lamborghini. Model 930 dapat melaju dari 0-100 km/jam di bawah 5 detik. Tidak seperti saingannya, model 911 memiliki visibilitas yang baik, ground clearance yang tinggi, sehingga dapat melewati jalan dengan permukaan kasar, akses yang lebih mudah, dan volume bagasi yang termasuk besar di kelasnya. Model 964. Model 964 pertama dijual pada tahun 1989. Model 964 disebut juga sebagai Carrera 4. Angka 4 menunjukkan bahwa model ini memiliki penggerak 4 roda. Kini ABS dan power steering menjadi fitur standar di model 911. Pada tahun 1990, keluarlah trim yang memiliki penggerak roda belakang, yaitu Carrera 2. Adapun trim edisi spesial, yaitu Carrera RS. Nama RS juga sudah pernah digunakan dalam jajaran 911 edisi spesial generasi pertama. Trim turbo memiliki turbocharger dan performanya melebihi 911 Carrera. Trim yang lebih cepat lagi adalah Turbo S. Model 911 tetap mempertahankan identitasnya sebagai mobil super yang praktis, mudah digunakan, dan dapat digunakan setiap hari. Model 993. Untuk menyaingi mobil super tahun 90-an, Porsche memperkenalkan 911 generasi baru yang berkode internal 993. Desain bodi dibuat agar mirip dengan 911 sebelumnya. Penerapan lokasi mesin pada belakang, bukan tengah belakang, masih dipertahankan sebagai ciri khas 911. Trim yang paling dasar adalah Carrera, ada varian berpenggerak 4 roda, yaitu Carrera 4. Adapun varian Carrera yang lebih cepat, yaitu Carrera S dan Carrera 4S, trim Targa memiliki atap berkaca transparan. Hadirnya trim turbo kembali pada 993, seperti pendahulunya, ada juga trim Turbo S yang memiliki performa lebih baik. Adapun trim pendatang baru yaitu Gigaton 2, yang terinspirasi dari mobil balap. Varian Speedster memiliki atap lebih rendah dan interior yang sedikit berbeda dari 911 Carrera standar.
Trim turbo juga memiliki varian convertible, atap lipat, untuk mereka yang ingin sensasi angin, yaitu turbo cabriolet. Model 996. Untuk pertama kalinya, Porsche 911 tidak menggunakan desain lampu berbentuk bulat lagi, tetapi digantikan oleh desain yang dipanggil telur menetes. Pertama kali mulai dijual pada tahun 1997. Mesin yang dulunya didinginkan oleh udara, kini diganti dengan pendingin cair. Tidak seperti para pendahulunya, hanya sedikit komponen dari generasi sebelumnya yang diterapkan di sini. Seperti pendahulunya, ada trim Carrera yang standar dan S, penggerak roda belakang atau 4. Trim turbo dan turbo S juga kembali, dengan pilihan varian cabriolet, convertible. Kini model Carrera pun juga ada versi cabrioletnya. Hadirnya trim baru bernama 911 GT3 menempatkan posisinya di atas Carrera dan di bawah turbo. Adapun kembalinya 911 RS, tetapi bukan berbasis Carrera lagi, tetapi 911 GT3 RS. Trim GT2 juga kembali lagi, menempatkan posisinya sebagai 911 memiliki performa tertinggi. Model 997. Porsche 997 GT3 RS. Pada tahun 2005, Porsche menggantikan 996 Carrera dengan 997. Kini desain mata bulat telah lahir kembali yang menjadikan ciri khas desain 911. 997 pertama adalah Carrera. Desain interiornya diubah total. Jeremy Clarkson, pengacara Top Gear, mengatakan bahwa desainnya terlalu malas karena tidak banyak perubahan dari sebelumnya. Pada tahun 2006, Porsche mulai menjual 997 Turbo dan GT3 sebagai 911 yang lebih berperforma daripada 911 Carrera. Pada zamannya 997 Turbo memiliki teknologi-teknologi yang inovatif yang pabrikan lain tidak punya. Teknologi-teknologi tersebut kemudian mulai diterapkan pada pabrikan lain seperti Ferrari, Mitsubishi, Nissan. Model 997 Turbo dikatakan sebagai 997 dengan pengendalian yang paling canggih. Sering terdengar komentar positif tentang pengendaliannya pada pengetes mobil seperti Autocar, Top Gear, mobil motor. Setahun kemudian, penggemar Porsche dikejutkan oleh hadirnya GT2 pada generasi 997. GT2 bersaing dengan Lamborghini Gallardo dan Ferrari F430. Seringkali GT2 dikritik sebagai 997 paling liar karena sering terjadi gejala oversteer yang terkadang sulit dikendalikan. Distribusi tenaganya kurang halus dan penggerak roda belakang adalah alasannya. Tidak seperti turbo, GT2 tidak memakai sistem penggerak 4 roda dikarenakan untuk sensasi. GT2 juga memiliki intake udara yang lebih menghisap dari turbo. Ironisnya, banyak yang bilang bahwa 997 GT3 adalah 997 yang terbaik, walau GT3 adalah 997 yang paling lambat dan kurang canggih dibanding turbo dan GT2, dikarenakan GT3 memiliki pengendalian yang sederhana. Majalah Top Gear mengatakan bahwa pada saat belok dengan GT3,
Penyetir dapat menginjak gas sepenuh yang dia mau, pada GT2 harus menginjak sedikit-sedikit secara perlahan-lahan, karena distribusi tenaganya yang liar, dan pada turbo, pengendaliannya terlalu canggih dan kurang memerankan penyetirnya dalam aksi. Semua trim 997 dijual di dealer resmi Porsche di Indonesia, kecuali untuk 997 GT2.